integrasi sekolah dalam menyusun perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan sekolah dari manual ke bentuk digital. Sebenarnya manual nggak manual banget sih Bun, ya kan? Selama ini udah pasti gunain Excel kan? Ya. Jadi kalau manual itu sebenarnya kayak kita tulis di kertas itu manual, gitu ya. Tapi di sini sebenarnya digital awal ke digital lebih lanjut lah lebih enak ya. Kenapa? Kalau selama ini kan gunanya pakai Excel ya kan? Excel suka masih salah-salah nggak kalau ada delete angka, berubah angka. Rumusnya kadang-kadang suka berubah sendiri, ya kan? Enggak, kalau gitu. Kalau pakai ini, bunda-bunda itu cuma disuruh input angka aja, pilih angka. Kalau nggak kita nulis angka. Nanti setelah itu semuanya hasil akhirnya akan ada. Kayak pelaporan apa kita tinggal print, nggak perlu lagi kita ngitung-ngitung. Gitu. Kalau ada salah, ya salah sistem. Nah, kalau ada kesalahan, ya salah sistem. Gitu ya. Next book. Nah, ini mengapa AKAS 4? Karena kita sebenarnya belum pernah pegang AKAS 3. Jadi nggak kebayang sebenarnya ya kelebihannya apa. Tapi di sini saya sampaikan bahwa perbaikan alur pengguna. Alur pengguna di AKAS 4 itu buat saya yang memang terbiasa dengan aplikasi itu mudah banget. Karena dia jelas harus ngapain, harus kemana itu jelas. Nah, gitu ya. Kemudian AKAS terintegrasi sama Siplah. Nah, ini keuntungannya. Keuntungannya di sini. Jadi udah terintegrasi sama Siplah, kita cuma butuh input kode invoice. Selama ini tahu ada kan ya kode invoice ya. Nah, masukin kode invoice, semua data akan terlink. Itu enaknya ya, jadi nggak perlu tuh input. Jadi kalau kita masukin kode invoice itu otomatis nama penyedia muncul, alamat penyedia muncul, nomor teleponnya muncul, NPWP-nya muncul. Kalau kita nggak pakai Siplah, ini kita input sendiri pun repot ya. Kalau ini enggak, bahkan terintegrasi sama Siplah itu pajaknya pun otomatis dihitungkan, langsung masuk. Jadi di situ ada nanti centang jika menggunakan Siplah. Kalau menggunakan Siplah tidak wajib lapor pajak. Yang wajib lapor pajak adalah Siplah tokonya. Jadi bunda-bunda nggak pusing bayar pajak lagi, nggak harus ke bank lagi untuk bayar pajak gitu kan. Kemudian login hanya diminta untuk memasukkan email dan password tanpa perlu koneksi internet. Ini kalau sudah masuk terus-terusan. Kalau kita di awal namanya proses registrasi. Proses registrasi itu memintakan kode aktivasi. Itu butuh internet. Nanti di tethering ya laptopnya masing-masing yang agak kuat biar langsung masuk, bisa pertama kali langsung masuk ya. Tapi kalau yang berikutnya itu nggak perlu koneksi internet ya. Aplikasi AKAS itu semi online, sama seperti Dapodi. Nah, kalau Dapodi biasanya online-nya pas kapan? Sinkron. Pas sinkron. Sinkron itu kan kalau di Dapodi enaknya dia ada tempatnya ya. Kita nuju ini kita sinkron gitu. Kalau di AKAS bedanya ada beberapa hal yang dia memang butuhkan koneksi internet. Misalkan perbaharui data, ngirim kertas kerja, kemudian cari kode referensi, itu butuh internet. Nanti kalau yang mana yang butuh internet akan ada keterangannya, nggak perlu khawatir, gitu ya. Terus kode referensi di penagih rapor sudah dibentangkan dengan kode kegiatan di AKAS. Jadi kita di PBD itu kan ada kode RKS-nya ya di ujung, di lembar PBD, tapi yang di ujung ada ya referensi kode RKS. Itu sudah ada di sini. Dan kode RKS itu setiap jenjangnya berbeda. Kode API-nya, kegiatannya. PAUD, kesetaraan, Dikdas dan Dikmen itu beda. Nah, kenapa dibuatnya di sini? Jadi kode aktivasi itu menandakan bunda ada di posisi mana. Di PAUD ya akan masuk PAUD, kesetaraan ya kesetaraan, Dikdas dan begitu seterusnya. Ya, kemudian kertas kerja dikelompokkan berdasarkan sumber dana. Tadi yang saya bilang bahwa nanti ada sumber dananya masing-masing. Jadi kertas kerja BOSP reguler dan kertas kerja BOSP kinerja itu berbeda.
gitu. Kemudian lebih aman. Lebih amannya kenapa? Nah ini sumber dananya sudah ada. Kemudian aktivasi kertas kerja dan buku kas umum secara otomatis melalui dukungan data publik. Ini dukungan data publik ini contohnya untuk guru. Yang paling kelihatan guru. Jadi kalau memberikan honor untuk gurunya, ya itu cuma bisa yang ada di Dapodik. Cuma bisa yang ada di Dapodik. Ya. Nanti akan muncul namanya siapa aja yang boleh diberikan honor. Jadi dia otomatis sama dia. Mbak, kalau misalkan nanti kita ganti guru, ya. Mbak kok di sini belum aktif misalkan sebelum saat penganggaran ya, itu nanti diperbarui datanya di sini, Dapodiknya jangan lupa di sini, gitu. Kemudian pengelompokan anggaran per bulan. Jadi Bun, di tahun 2024 itu kita anggarannya kita sudah nentuin Januari mau beli apa, Februari mau beli apa, Maret apa dan seterusnya. Jadi ngambil dananya pun usahakan per bulan. Kecuali yang dananya kecil. Kalau dananya kecil silahkan. Saya tetap akan menyarankan minimal 2 kali. Kenapa? Karena nanti di situ kita akan menuliskan dana ini kita tarik dalam bentuk tunai atau setor tunai. Kalau kita tarik berarti asumsinya duitnya di kita di sekolah. Ya, misalkan nih dananya tahap 1 ini 50 juta. Tahap 1 50 juta kita ambil berapa kayak selama ini kan? Benar kan? Nggak, ternyata di Januari kita cuma mampu menghabiskan 4.653.000. Sisanya itu Bun, nanti kita dipertanyakan itu sisanya dalam kemarin di rekonsiliasi ada kan kita disuruh nulisin berapa lembar itu akan ada nanti. Ya. Jadi kalau kita ini terbiasa ngambil semua, kita akan disuruh melis, oh duit ini kalau dia 43 juta ini duitnya 100.000 nya berapa lembar, 50 ribunya berapa, karena asumsinya tarik tunai. Ya, makanya kalau dia kita narik tunainya cuma seperlunya sesuai yang dianggarkan gitu. Walaupun kita misalkan yang hari ini cuma 4.333.000, nggak mungkin kan kita ngambil 33.000 kadang ada bank yang mau sampai receh, ada yang maunya kelipatan 50.000. Nah, itu boleh, tapi kan sisanya kan nggak banyak. Kalau misalkan ditanya, misalkan ada temuan atau jangan temuan, inspektorat deh datang. Nah ini duitnya, sisanya ini disimpannya di mana? Kalau sisanya cuma 13.000, 17.000 kan gampang. Oh di dompet ada di segini. Tapi kalau sisanya puluhan juta, itu ditanya disimpannya di mana? Pasti gitu. Kalau ditarik semua. Dan nggak boleh disimpannya di rekening kepala sekolahnya, nggak boleh. Rekening bendaharanya nggak boleh. Ngapain simpan di rekening kepala sekolah sama bendahara, sedangkan rekening sekolah ada? Gitu. Kalau di kami di dinas pendidikan, kalau ada uang tunai itu simpannya wajib di brankas. Makanya tetap saya sarankan per bulan menghindari adanya pemeriksaan. Ya, jadi kalau Pak tiap bulan ngabisin dana, boleh nganggarin transport pengambilan dana BOS PD 50.000 kan? Ya, gitu ya. Ya boleh. Iya boleh. Jadi gini loh Bun. Jadi kan kita ada penganggaran sudah ya. Ada penganggaran bulan Januari, Februari, Maret, April udah ya. Oh Januari butuhnya segini, ada segini langsung setor. Jadi kita nggak punya duit saldo di kita. Iya. Ya tapi kan kalau 50 juta masa dihabisin sebulan kan kalau logika. Kalau kita ngambil cuma 10 juta habis 10 juta wajar. Ya kan? Tapi kalau kebesaran yang dana ini terutama yang punya dana besar. Hah? 2 bulan sekali, 3 bulan. Boleh, silahkan. Sesuai kebutuhan kapan ini. Tapi tetap saya sarankan bukan sekali ambil gitu loh. Intinya enggak sekali ambil.
Ya kalau dananya kecil kayak Mbak orang cuma 4 juta loh Mbak. Atau yang Mbak saya ini dananya yang misalnya kemarin ada yang ngomong Mbak dana saya ini 19 juta. Kalau saya 19 juta. Bagi dua kan kita 9 juta sekian ya. Di tahap 1 saya mau beli laptop ambil semua nggak apa-apa sekali karena langsung dibacakan. Sisanya di tahap 2. Kalau untuk guru itu baiknya tetap taruh di situ, ditransfer. Nggak bisa. Selama sudah ada duitnya itu dibayarkan per bulan. Kalau sudah ada dananya wajib dibayarkan per bulan kecuali dananya belum masuk. Kayak kemarin nih masuknya bulan Maret, ya kan? Kalau enggak, kalau misalnya ini masuknya awal April, ya misalkan masuknya awal April, yang begitu awal April itu begitu masuk langsung kita bayarkan honor terhutang. Honor terhutang itu Januari, Februari, Maret. April boleh bayar nggak? Belum boleh karena belum selesai. April itu dibayarkan di akhir bulan. Yang dibayarkan per bulan itu PNS Bu. Ya, jadi kalau Bu Kapit kan ingatnya beliau yang dihonor tiap awal bulan. Beliau PNS. Kalau saya bulan ini kerja dibayar bulan berikutnya. Kalau di perusahaan swasta bayar itu tanggal